Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada malam ini memperingati haul daripada Abah Guru Sekumpul yang ke-17. Alhamdulillah, kita semua diberikan oleh Allah Ta'ala mahabbah kepada orang aulia dan solihin. Auda Allah fi qulubil mu'minin mahabbatan lahu. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, cinta akan kepada orang soleh, kepada orang aulia. Kebetulan alhamdulillah juga yang mana orang soleh dan orang aulia tadi tidak lain sejaman dengan kita masa hidupnya. Kemudian kita pun sempat mengaji laun sidin, bahkan mungkin ada yang diangkat sidin sebagai anak angkat sidin. Itu alhamdulillah suatu nikmat yang harus kita syukuri, nikmat yang tanpa kita minta yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kebesaran daripada Abah Guru semuanya kita telah melihat bagaimana di seluruh Kalimantan ini, selatan, timur, tengah, dan utara ada orang, semuanya orang menghauli sidin, di mana tidak ada di tempat haul yang ulama yang lain yang dihauli seperti pada zaman sekarang di tempat kita ini. Itu merupakan bukti daripada Allah Ta'ala memuliakan, membesarkan daripada Abah Guru Sekumpul kita tadi. Alhamdulillah, kita sampat manamuni lawan sidin. Kemudian tidak lain daripada sebelumnya di masa hidupnya beliau sudah dibaca oleh Guru Bangil waktu itu. Guru Bangil berucap dengan kuitan ulun. Jadi tahun 70-an, man dan Guru Zaini itu orang besar, man. Orang besar, man. Jadi Guru Bangil itu mengucapkan itu dengan serius gitu. Nah, jadi keadaan hal ehwal daripada Abah Guru itu sudah dibaca. Dia akan menjadi orang besar man nantinya, man. Jadi itu tahun 70. Dan bahkan ketika Abah Guru di Bangil di dalam tarbiyah pimpinan daripada guru waktu di Bangil itu pernah didatangi satu orang habib. Jadi sidin rahatan dudukan berdua dengan Guru Bangil, kemudian di luar ada seorang habib. Lalu mengiau sidin gitulah. Lalu berucap dengan ini Guru Zaini makomnya lebih tinggi daripada makomnya Kiai Hamid Pasuruan nantinya. Jadi di masa waktu tahun 70-an ke bawah itu Abah Guru masih di Bangil itu sudah dibaca oleh Guru Bangil dan dibaca juga oleh seorang habib tadi. Kemudian juga sidin waktu berangkat waktu di Surabaya, waktu masih di Surabaya di tahun 65-an sekitarnya atau kurang atau lebih, di mana waktu sidin dibawa baelang ke wadah Habib Muhammad bin Husin Al-Aidarus ke Tapang Kecil. Itu Habib Muhammad bin Husin Al-Aidarus itu mengangkat anak kepada Abah Guru. Jadi waktu itu guru itu mungkin masih umur di 22-an lah, kurang dari 25. Jadi itu merupakan suatu yang mana kebesaran-kebesaran daripada Abah Guru itu sudah dibaca juga oleh termasuk Habib Muhammad bin Husin Al-Aidarus Ketapang Kecil Surabaya. Di waktu sidin mengangkat Abah Guru menjadi anak angkat sidin itu dipanggil sidin anak sidin Habib Husin bin Muhammad bin Husin Al-Aidarus. Sidin buta anak Habib Muhammad bin Husin itu Muhammad. Jadi ya Husin, Zaini saudaramu, Zaini saudaramu, ya Habib Muhammad bin Husin Al-Aidarus. Tapi dia kakak karena dia alim. Nah, jadi
Habib Husin itu sering datang ke Martapura waktu masih di keraton. Terakhir Sidin datang waktu meninggalnya Guru Seman, sudah pindah di Sekumpul. Sidin buta, sedikit cerita. Jadi setiap Sidin datang itu bermalam di rumah Abah Guru di waktu masih di keraton. Jadi Habib Husin itu kata kuitan Sidin Habib Muhammad Husin, Zaini Husin buta matanya tapi tidak buta hatinya. Nah, jadi Abah Guru itu bercerita waktu Habib Husin berada di bermalam di keraton itu, setiap habis subuh itu minta bacakan kasidah si A atau siapa, bukakan. Jadi Abah Guru itu mencoba dengan Habib Husin itu pura-pura karena tahu itu dan mencari halamannya. Ya Zaini itu halaman sekian sudah dibaca. Jadi Habib Husin itu hatinya tidak buta, matanya yang hati. Tapi oleh Habib Muhammad bin Husin alaihi darus dia ading Jersey. Jadi itu juga sebagian daripada merupakan suatu karamat daripada sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Abah Guru di masa tahun 65an itu. Kemudian dengan Habib Ahmad Semarang Segap juga waktu itu masih di Surabaya, masih di Jawa lah, belum tahu kada jelas di mana tempatnya. Waktu itu cerita daripada Abah Guru itu waktu Sidin duduk sendirian, kemudian didatang kebetulan Habib Ahmad Segap Semarang itu melihat datangnya Sidin, kemudian panggil Seman, Abah Guru Seman, kemudian panggil lagi Badruddin. Setelah di Kiau, Guru Seman di Kiau, Guru Haji Ibad di Kiau, ya Seman, ya Badruddin, saksikan bahwa Zaini anakku dunia akhirat. Ya, jadi yang mengakui mengangkat anak itu bukan Sidinnya minta angkat, tapi orang-orang wali yang mengangkat. Itu merupakan suatu kebesaran daripada Abah Guru yang mana yang akan datangnya menjadi orang besar. Kemudian waktu Sidin di Mekah pun, jadi selama Sidin di Mekah melaksanakan haji bahari kan dengan berangkat dengan kapal laut. Jadi masa waktunya itu panjang. Jadi setiap kali Sidin menghadiri majelisnya Syekh Hasan Masyad, itu ahli muhaddis terkenal, ya, itu selama Abah Guru masih di sana, Sidin Syekh Hasan Masyad itu tidak mau memulai akan majelisnya kecuali Abah Guru hadir dulu. Nah, itu saking memuliakan kepada Abah Guru di masa waktu itu. Nah, itu sebagian daripada kemuliaan Sidin di masa waktu hidup Sidin di masa dulu. Kemudian kalau di setelah wafat Sidin, kita melihat sendiri bagaimana orang ziarah, tidak ada orang ziarah seperti dengan ziarah ke makam Abah Guru. Tidak ada orang yang menghauli di mana-mana seperti menghauli Abah Guru. Itu suatu bukti gitu. Jadi tapi semuanya itu tidak lepas daripada akhlaknya Sidin. Jadi akhlak Sidin itu sangat luar biasa, karena semuanya itu mutaba'ah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidin itu semuanya itu di bawah tarbiyah guru bangil itu, semua di bawah tahta qadami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa mendapatkan kesempurnaan di dalam ma'rifatnya itu. Nah, itu mungkin sebagian daripada apa yang bisa ulun sampaikan, berhubung ulun kurang nyaman awak jadi sedikit ala kadarnya. Yang terpenting daripada kita mengetahui akan kebesaran Abah Guru itu kita sendirilah, kita masing-masing, kita bagaimana kita itu supaya masih terhubung dengan Sidin, ya, supaya dapat madat dari Sidin. Ya, semuanya itu tidak lain daripada apa? Madada syekh fi wirdihi. Jadi kita jangan lupa daripada aurat-aurat yang diberi daripada Abah Guru, tetap kita melaksanakan, jangan sampai kita berubah. Kita maklum zaman sekarang ini banyak yang datang macam-macam gitu, membawa macam-macam. Jadi jangan sampai berubah daripada keyakinan hati kita, yang mana Abah Guru itu harus jadi pegangan di hati kita, bahwa beliaulah nanti yang akan
membantu memberikan syafaat kita nanti di hari kiamat, dan dimulai daripada waktu sakaratul mautnya itu, bahkan di masa hidup pun sekalian. Sebagai bukti, ulun pernah mencerita, ulun pernah terjadi kurang lebih 2-3 tahun yang lewat itu. Ulun bulik dari Malaysia, begitu dari Kuala Lumpur ke Jakarta, dari Jakarta mau ke Banjarmasin, ternyata ditinggalkan oleh pesawat gitu lah. Ditinggalkan oleh pesawat, ya terbakar tiket kan, berarti harus nukar lagi gitu lah. Nah, alhamdulillah dengan tawasul dengan Sidin, datang orang dari penerbangan itu, Pak Haji mohon maaf saya ingin tanya, tadi Pak Haji ada apa ya? Ulun sampaikan bahwa ulun nih tiket ditinggalkan pesawat gitu. Tunggu ya saya bentar ya, saya nanti dalam jangka waktu paling lama setengah jam, mungkin dalam 15 menit 20 menit saya sudah datang. Jadi waktu itu ke pinggirai duduk kayak di bandara Soekarno-Hatta itu duduk. Jadi apa yang dibayangkan selain tawajuh hati, ya dia yang bayangkan tuh ya bah guru tuh bang. Sehingga datanglah orang tadi menjulungi tiketnya gratis, pulang ada nukar lagi. Nah itu suatu bukti berkah daripada Sidin. Jadi sekalipun Sidin itu sudah wafat pada zaman saat ini, zaman kita sekarang ini, tetaplah kita jangan berubah, jangan sampai ragu akan berkat karamat daripada Sidin itu. Jadi mungkin itu sajalah yang bisa ulun sampaikan sedikit daripada manaqib Abah Guru, kemudian terutama kita berkat dan karamat Sidin, dan kebesaran Sidin itu nantinya yang akan memberikan kita kepada kita syafaatnya daripada Sidin, baik di waktu kita sakratul maut, waktu baik waktu kita di dalam kubur, dan nantinya di padang mahsyar. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.